Kembali lagi bersama gue di channel Pihak Kreatif. Seperti biasa akan berbagi tentang tutorial di Infinity Design Android, tutorial vektor lebih tepatnya ya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan cara pembuatannya, dan juga kali ini saya membuat dengan yang sangat simpel, yaitu cuma menggunakan 3 warna saja: dasar, shading, dan juga lighting. Nah, supaya kalian tidak penasaran dengan cara pembuatannya, kita akan langsung tonton ke videonya. Tetapi sebelum kita tonton ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Dan buat yang mau request untuk tutorial di berikutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar saja, dan pasti akan saya kabulkan di next tutorial. Let's go, selamat menonton. Klik tool select, kemudian select all ke seluruh bagian. Setelah itu kalian klik gabungkan, klik yang nomor 2 untuk gabungkannya, dan centang. Nah, itu kalau kalian setelah selesai dari seluruh bagian line artnya. Dan kemudian kalian perhatiin juga untuk di bagian layernya. Nah, setelah semua selesai, langsung ke proses coloring. Pilih tools isi. Nah, setelah itu kalian tinggal isi ke seluruh bagian untuk di kendaraan atau di bagian body. Setelah itu kalian klik tool select, select all, kemudian klik juga untuk line artnya, dan ada tuh yang copy atau salin, dan kemudian paste. Nah, setelah seperti itu langsung centang, tidak perlu zoom in atau zoom out. Itu berguna ke seluruh bagian di warna untuk coloring. Kemudian kalian geser untuk hasil yang pastean tadi, geser ke bawah, kemudian kalian bisa sembunyiin dulu, dan nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau telah selesai untuk bagian coloringnya sudah di copy dan juga udah dipaste, hasilnya akan seperti itu. Dan untuk hasil yang atas masih bergabung sama warna dan juga line art, kalian pilih tool select, kemudian kalian select all dan klik lagi line artnya, klik hapus, seperti itu. Simple banget. Nah, untuk cara yang tadi itu berguna ke seluruh bagian untuk mobil dan wajah, ataupun untuk setiap vektor yang menggunakan line art, supaya tidak memakan waktu. Nah, kalau supaya tidak tertukar, untuk yang garis kasih nama line art, untuk yang warna kasih warna body, atau yang lainnya lah. Pokoknya itu tergantung kalian mau dinamain atau enggak. Tapi di sini untuk menciri atau menandai, kalian bisa tandain saja untuk yang line artnya. Khusus untuk line art, klik saja line artnya, seret kiri, kemudian yang layer 1, layer 2 itu kalian klik juga untuk bagian nama dan ganti nama ke line art. Nah, setelah semuanya selesai, langsung lanjut ke bagian shading. Nah, awal mulanya di sini saya berpikir untuk membuat shading yang seperti biasa, tetapi karena ketika di tengah perjalanan saya kadang ya berpikir kayak gini ya, cobalah untuk membuat vektor yang lebih simpel. Nah, di sini kan saya ambil warna dari yang tadi, kemudian kita cobalah membuat dari semua bagian, kemudian coba satu warna dulu, atau apakah bagus atau enggak, kita bisa lihat untuk hasilnya. Tinggal di display outlines-nya di nonaktifkan untuk melihat hasil dari warna yang kita ambil. Nah, setelah seperti ini kalian bisa sesuaikan. Nah, kalau menurut kalian itu belum sesuai atau tidak sesuai lah, atau kalian mau bikin yang temanya misalkan kayak tema lebih simpel gitu, bisa. Nah, karena di sini saya akan membuatnya dengan tema yang paling simpel, yaitu cukup menggunakan 3 warna. Jadi di sini saya mengganti warna lagi setelah beberapa part lah. Nah, karena belum banyak juga part yang mau diganti dan juga gampang sekali, ada tools transfer, tinggal geser-geser, kemudian nah seperti ini. Jadi ini untuk shading yang kedua, bukan shading yang kedua sih, warna simpelnya. Jadi kalau mau menggunakan simple atau 3 atau 2 warna atau 4 warna sekalipun, itu masih masuknya kelas simple untuk di kelas vektor mobil. Kalau 4 warna ya masuknya simple, karena dasar, shading 2, lighting 1, cuma seperti itu. Kalau 3 warna
itu juga bisa masuk, tapi kalau untuk bagian yang paling gelapnya itu mungkin kurang masuk. Jadi bisalah tambahkan satu warna lagi untuk bagian yang paling gelap. Nah, di sini juga saya awalnya akan membuat vektor dengan warna yang cukup simpel, yaitu 3 warna. Tetapi karena ketika pembuatan vektornya dan ada bagian part yang paling gelap, kalau tidak dibedain warnanya itu kelihatannya aneh. Jadi lebih flat kayak di bagian luar yang kena bayangan. Jadi di sini saya tambahkan satu warna lagi. Pada awalnya saya ingin membuat hanya satu warna untuk bagian shading. Kemudian untuk bagian lighting, ini masih shadingnya, lupa saya. Ya pokoknya kalau untuk bagian shading itu usahakan minimal ya, paling minim banget itu 2 warna. Satu shading untuk keseluruhan, kemudian yang satu yang shading lagi, satu warna shading laginya untuk bagian yang paling gelap, kayak di belakang ban atau lain-lain lah, pokoknya yang paling gelap. Setelah selesai di bagian shading, kalian lanjut ke bagian lightingnya dulu untuk mempertegas dari warna yang kena cahaya. Meskipun ini mobilnya sudah warna putih, tapi kalau kalian tidak memberikan shading itu sebenarnya tidak masalah, tetapi di sini untuk mempertegas di setiap bagiannya. Jadi bagian yang kena cahaya matahari yang mana, kemudian bagian yang tidak terkena cahaya matahari juga yang mana, supaya lebih ada motif-motif aja gitu, gak flat banget lah pokoknya. Dan di situ juga ada salah satu cara improvisasi ya yang tadi saya berikan. Soalnya kalau kita hanya mengandalkan kayak tadi, misalkan 2 warna atau 3 warna dasar, shading 2, ya sebenarnya nggak masalah, tapi buat menambah aksen-aksen atau aksesoris atau motif-motif ya kalian bisa tambahkan lagi satu untuk warna lighting seperti itu. Dan kalau untuk di bagian misal nih kalian mau bikin vektor mobil untuk di tracing atau untuk di print out di baju, atau buat di sablon di baju ya misalkan. Itu caranya cukup simpel ya. Jangan menggunakan terlalu banyak warna karena itu akan mempersulit, atau nanti ya hasil print outnya tidak akan sesuai dengan warna yang kalian bikin. Nah, kenapa? Karena kalau makin banyak makin ribet ya. Apalagi kalau yang menggunakan DTG, DTF. Atau yang di print out kemudian baru dipanaskan kayak menempelkan stiker tuh, tahu kan yang DTF. Kalau DTG ya mungkin bisa aja karena itu printnya kayak kertas. Jadi ketika di print out langsung jadi warna seperti itu. Kalau yang menggunakan mesin DTG. Apalagi kalau yang menggunakan manual, itu lebih ribet lagi kalau terlalu banyak warna. Dan di sini ya seperti tadi yang saya bilang, kalau cukup satu warna untuk bagian shading itu akan aneh ya. Tapi di sini saya sedikit lah memberikan aksen supaya ada warna lain, tidak terlalu ngeflat banget. Jadi dikasih lah yang warna paling gelap, cukup satu aja, dan kalian bisa menyesuaikan lah bagian mana yang paling gelap kan. Tinggal lihat aja dari gambar yang sudah tersedianya dari si objeknya misalkan. Kemudian untuk bagian lainnya di sini saya lanjut ke bagian depan. Karena untuk bagian depan lebih simpel, untuk lampu sennya itu dominannya ke warna gelap. Jadi di sini saya memberikan sedikit lah supaya tidak terlalu gelap banget. Jadi kasihlah warna yang lumayan terang dikit. Yang penting tidak ngeflat banget untuk bagian depannya. Nah, cara membuat hal-hal yang mudah seperti ini mungkin terasa akan susah, tetapi kalau sudah dipraktekkan itu terasa mudah banget. Nah, dan beruntungnya kalau untuk Toyota Supra ini lebih simpel. Untuk bagian depan tidak ada motif-motif kayak segi 6, hexagon dan lain-lain, nggak ada. Jadi langsung lanjut ke bagian lampu. Untuk bagian lampu kalian bisa sesuaikan lagi, misalkan ini bagiannya kurang gelap karena membutuhkan warna yang ya menurut kalian menyesuaikan lah. Nah, di sini biasanya saya menggunakan warna yang paling gelap dari bagian lampu tersebut. Misalkan agak abu atau agak
lebih dark lagi ya kalian sesuaikan. Kemudian untuk efek dari pencahayaannya menggunakan warna turunan dari warna dasar yang kita ambil. Misalkan warna dasar yang kita ambil tadi warna grey, kemudian bisa menyesuaikannya naik lagi ke semi silver dan semi mendekati warna putih lah, pokoknya seperti itu. Naik dikit. Kalau sudah, misalkan kalau sudah sesuai dengan yang kalian inginkan, nah misal di sini saya memberikan sedikit lah yang lebih simpel. Nah, duplikat untuk bagian warna dasar atau warna yang sudah dibuat, warna dasar tadi duplikat, kemudian kasih warna putih opacity-nya 25, dan untuk efek lainnya juga tinggal warna putih opacity 25 atau 50, bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, untuk bagian lampu sudah selesai, lanjut ke bagian velg. Di sini untuk bagian velg warnanya silver dan saya akan memberikan cukup dengan satu warna saja yang sudah tadi saya airdrop. Kemudian karena di sini untuk bagian lingkar velg luarnya itu terlihat membentuk suatu lingkaran atau oval, jadi di sini menggunakan ballpoint pen, kemudian menggunakan tools lingkaran. Dan untuk menyesuaikannya kalian tinggal sesuaikan dengan yang sudah kami sediakan atau yang sudah tersedia di objek, sesuaikan saja. Dan untuk ukurannya juga kalian bisa klik saja dari bagian pengaturan yang dekat warna tuh, yang dekat titik 3 bagian sebelah kirinya. Nah, kalau untuk lebih jelasnya kalian perhatikan yang ini, karena kalau yang bagian depan kan sudah sesuai dengan ukuran dan juga dengan bentuknya sudah sesuai, jadi lebih simpel. Nah, kalau untuk bagian depan kalian bisa paskan dulu ke bagiannya. Nah, di situ saya atur setting. Nah, setelah disesuai tinggal klik centang. Simple banget kan. Nah, jadi kalau untuk pembuatan vektor mobil itu harus sedetail mungkin. Nah, setelah seperti ini lanjut ke bagian yang lainnya, kayak bagian dalamnya dan kemudian bagian motif-motif lainnya. Karena di sini saya tidak terlalu mendetail ya, karena nggak tahu juga bentuk dari velg si mobil ini. Jadi di sini saya membuatnya ya mungkin terlihatnya abstrak lah, karena kalau tidak terlalu jelas ya gimana cara buatnya coba. Jadi di sini saya bikin lah sekeingat saya aja gitu. Nah, setelah bagian velg selesai, dan di situ untuk velg cukup satu warna saja ya. Lanjut ke bagian ban. Untuk bagian ban cukup menggunakan satu warna juga, karena untuk efeknya kalau menggunakan satu warna untuk lighting ya lebih berani lagi, seperti yang tadi saya bilang, lebih minim untuk warna tapi lebih berani untuk pewarnaannya atau untuk menggunakan warna yang lainnya. Nah, cukup seperti itu. Dan mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini yang dapat saya berikan ke kalian. Dan untuk lebih jelasnya lagi kalian tinggal tulis di kolom komentar mau request tutorial apa lagi, dan insya Allah saya akan buatkan. Kemudian kalau untuk hasil akhirnya bisa kalian cek di IG atau di akhir video ini saya sudah sediakan. Terima kasih buat yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you di next tutorial.